Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati seluruh staf dan pengajar SMA Negeri 2 Malang, yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik saya, seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Malang. Saya selaku pemateri daripada wawasan kebangsaan bela negara akan memperkenalkan diri. Nama Roni Sutadi, pangkat Letnan Kolonel Laut Pelaut, NRP 1347P, yang saat ini berdinas di Pangkalan TNI Angkatan Laut Malang. Nah, status saya adalah K3, istri 1, anak 3. Kemudian tinggal saya di perumahan Puri Trate nomor K16 Buduran, Sidoarjo. Para siswa, saya harapkan tahu tentang apa yang menjadi daripada unsur suatu negara. Jadi negara ini ada 4 unsur yang harus dimiliki. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia artinya adalah rakyat, yaitu demografi. Jelas di Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai demografi, yaitu masyarakat kita yang beragam, masyarakat yang sangat multikultural, kemudian mempunyai wilayah atau demografi, kemudian mempunyai pemerintahan yang berdaulat dan mendapat pengakuan internasional. Nah, keempat tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dimiliki yang akan bisa disebut menjadi suatu negara. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan. Apa yang menjadi tujuannya adalah melindungi bangsa dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tentunya ini ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mempunyai cita-cita nasional. Cita-cita nasional kita apa? Adalah merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil serta makmur. Nah, mengapa harus ada bela negara? Kita akan coba lihat. Bela negara di berbagai negara. Kita bisa tahu di Amerika Serikat, Jerman, Spanyol, dan Inggris. Bela negara dilaksanakan dengan pelatihan militer. Biasanya 1 kali di akhir pekan dalam sebulan. Maka dapat melakukan sebagai individu, sebagai warga negara, untuk ikut dalam serta dalam bela negara secara individu maupun sebagai anggota resimen. Di sini bisa disebutkan wajib militer atau bela negara bukan merupakan wajib militer. Nah, ini di Indonesia. Nanti kita akan buka dasarnya atau undang-undang yang menyebutkan. 3 pertanyaan dasar. Apa yang harus dibela dari negara? Yang harus dibela adalah 1, kedaulatan negara. Kita tahu negara kita ini adalah negara kepulauan yang mempunyai batas wilayah di laut. Kemudian yang kita bela adalah keutuhan wilayah. Yang kita inginkan jangan sampai satu wilayah sekecil apapun itu diambil alih oleh negara lain. Kemudian keselamatan bangsa ini berada pada pasal 4, yaitu pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Nah, kemudian mengapa negara harus dibela? Yang kedua, negara akan hidup dengan penuh persaingan. Kemudian agar tetap hidup, kita harus membelanya, melindungi dari segala macam ancaman yang akan terjadi di negara kita. Yang ketiga adalah siapa yang harus membela? Yang harus membela adalah seluruh warga negara, lembaga kemasyarakatan, partai politik yang merupakan infrastruktur politik. Kemudian dasar hukum daripada bela negara. Kita sebutkan bahwasanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai upaya bela negara, yaitu ketentuan pasal 27 ayat 3, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini berada pada pasal 30 ayat 1, yaitu disebutkan tiap-tiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dikuatkan lagi pada pasal 1 nomor 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, yaitu sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, sisham rata, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, sumber daya negara lainnya yang telah serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia pada bab 4 kewajiban dasar manusia pada pasal 68, yaitu disebutkan setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kebijakan hukum pertahanan negara menurut Peraturan Presiden 97 tahun 2015. Nah, kita berbicara tentang hal tersebut, yaitu membangun karakter bangsa. Apa itu? Yaitu pembinaan kesadaran serta kemampuan bela negara yang menyiapkan sumber daya manusia pertahanan sehingga mempunyai penguatan jati diri bangsa. Kemudian pemberdayaan kantor, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Juga peningkatan kesadaran bela negara di lingkungan kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah. Kemudian implementasi nilai-nilai bela negara. Apa itu? Yang pertama adalah jati diri bangsa. Kita mengingat pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang tersebut adalah bertumpah darah satu, yaitu Indonesia, berbangsa yang satu Indonesia, berbahasa persatuan Indonesia. Nah, dalam hal ini untuk penanaman daripada nilai-nilai bangsa dalam upaya bela negara secara psikologis merupakan pengabdian sesuai dengan profesi yang saya sebutkan tadi. Profesi apa saja yang ada merupakan suatu bentuk bela negara secara positif. Bahwa sikap dan perilaku bangsa Indonesia yang ada di dalamnya adalah harus disikapi dengan satu, mempunyai sikap cinta tanah air. Kemudian sikap sadar berbangsa dan bernegara. Yang mana sebagai warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berada di Indonesia harus mempunyai sikap berbangsa dan bernegara karena berada di Indonesia. Secara hukum dia harus mempunyai kewajiban untuk ikut serta dari berbagai macam profesi yang dimilikinya. Kemudian yakin pada Pancasila, yang mana Pancasila merupakan suatu dasar negara, ideologi bangsa yang luar biasa. Kita akan kupas nanti Pancasila, bahwasanya di negara di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan atau mengungguli yang namanya Pancasila dan isinya. Kemudian apa yang disebut dengan 3 komponen pertahanan negara? Yang pertama adalah komponen utama adalah TNI. Kemudian komponen cadangan adalah sumber daya nasional rakyat terlatih, disiapkan untuk dikerahkan, yaitu seperti adik-adik, pramuka, kemudian menwa, kemudian pembentukan bela negara yang ada di slide saya ini nanti akan bisa adik-adik pelajari. Kemudian komponen pendukung adalah sarana prasarana nasional, ya, yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kekuatan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Nah, kemudian pembangunan sistem pertahanan negara. Nah, ini skala prioritas, peningkatan profesionalisme TNI, penyiapan pengembangan kekuatan, yang semuanya ini untuk siap menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang untuk menjamin suatu bentuk keamanan. Nah, kemudian postur daripada pertahanan negara. Nah, saya sampaikan postur ada kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman, ya, gangguan yang digelar oleh 3 matra, yaitu TNI AD, AL, AU. Kemudian mempunyai kemampuan intelijen, diplomasi, pertahanan, serta dukungan. Gelarnya adalah gelar TNI AD, TNI AL, TNI AU yang merupakan komponen utama, ya, daripada komponen pertahanan negara.
Pertahanan daripada postur pertahanan nirmiliter, artinya di luar daripada militer. Ini berbagai macam profesi yang semuanya adalah harus dimiliki dari profesi tersebut adalah mempunyai kemampuan bela negara ya, yang berada di wilayah kecil mulai dari RT, RW, lurah, camat dan seterusnya sampai dengan ke provinsi, instansi pemerintahan, BUMN dan seluruh bangsa Indonesia. Nah, menciptakan semangat bela negara. Nah, itu dimulai dari penyelenggaraan pembinaan, pemantapan bela negara sebagai gerakan nasional, pemahaman wawasan kebangsaan yang merupakan 4 pilar yaitu UUD 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Kemudian penerapan di berbagai macam kehidupan, Ipolek, Sosbud dan Kam ya. Kemudian pengembangan jati diri bangsa merupakan tanggung jawab partisipasi warga negara untuk pengembangan nilai dan perilaku. Semuanya untuk menghadapi ancaman terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana cara mengatasi? Nah, cara mengatasi bahwasanya adalah modal daripada NKRI. Kita mempunyai geografi yang luar biasa, yang mana ada darat, ada laut, bahkan ada udara, jelas. Dulu kita pernah disebut sebagai negara agraris karena mempunyai pertanian, perkebunan yang luar biasa. Kemudian laut, jelas kita sebagai negara maritim mempunyai laut yang luar biasa dengan sumber daya perikanan, sumber daya laut, tambang dan sebagainya, yang merupakan industri, merupakan hasilnya luar biasa ya. Bagaimana dengan Pancasila yang saya sampaikan tadi adalah merupakan suatu ideologi bangsa yang tidak bisa digeser. Cara beragama pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwasanya seluruh bangsa Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa. Mempunyai agama ya. Kemudian cara berinteraksi dengan sesama manusia dengan apa? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, cara bernegara. Cara bernegara Pancasila ini sangat luar biasa dengan persatuan Indonesia ya. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan NKRI ini. Cara berdemokrasi dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang terakhir, sila kelima, tujuan nasional kita. Apa? Tujuan nasional kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua sumber daya alam, sumber daya yang ada di seluruh Indonesia ini untuk keadilan sosial dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada prestasi pelajar di kancah internasional yang mana kita inginkan adik-adik nanti mempunyai prestasi yang luar biasa. Yang tentunya SMA Negeri 2 ini merupakan SMA unggulan yang sudah mempunyai beberapa prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Nah, kemudian proklamator bangsa ini, beliaunya ini adalah sosok daripada pendiri bangsa, pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana pada masa penjajahan, kemudian sampai dengan masa kemerdekaan, sampai dengan saat ini. Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Hatta dan lain-lain. Kemudian menumbuhkan daripada disiplin anak dengan kreativitas. Ini kita lihat contoh dengan adanya upacara ya, upacara membaca Pancasila, menirukan, kemudian mendengarkan pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian ada kreativitas anak-anak yang lainnya. Ini adalah sisi positif ya. Kemudian ditingkatkan dengan disiplin, bangga sebagai paskibra. Nah, paskibraka dididik beberapa bulan, beberapa waktu, semi militer yang mempunyai disiplin luar biasa, mempunyai sikap karakter bela negara, cinta tanah air, nasionalisme yang sangat luar biasa. Cinta bendera pusaka karena bendera merah putih adalah merupakan lambang negara ya. Merupakan bendera yang harus kita junjung, bendera suci. Nah, saat ini nilai-nilai seharian yang kita hadapi yang terjadi dan tidak boleh kita terjadi ya, contoh sikap kasar, tidak mencerminkan Pancasila ya. Pemarah, tidak sabar, tidak mau antri ya, suka berbohong ya, tidak boleh adik-adik. Egois, mengutamakan kepentingan pribadi, kurang toleransi, kurang rasa kepedulian dan kebersamaan, cepat menyerah, putus asa ya, tidak ulet,
ini tidak boleh dan harus kita punya sikap yang sebaliknya ya, untuk membentuk karakter bangsa yang sebenarnya daripada bangsa Indonesia. Nah, sehingga karakter dan jati diri bangsa seolah menggerus daripada tergerus oleh waktu, menjadi pudar, bahkan mungkin sudah ada yang hilang dikarenakan sifat-sifat yang diselecang sebelumnya tadi. Nah, sebab bila mana sampai saatnya karakter jati diri bangsa ini hilang, hancur dan hilanglah daripada bangsa Indonesia yang sebenarnya. Nah, saya akan sampaikan ilustrasi daripada perang saat ini ya. Ilustrasi, yaitu merupakan proxy war. Apa itu proxy war? Yang saat ini terjadi perang yang menyerang daripada Ipolek Sosbud, yang mana perang salah satu pihak mengendalikan tanpa dia hadir, sehingga menggunakan pihak ketiga. Nah, ini contoh beberapa yang terjadi konflik di negara kita yang masih ada ya. Konflik di Papua, kemudian di dunia juga demikian, kemudian ada beberapa demo-demo dan sebagainya. Kita dulu mengenal yang namanya asymmetric warfare, yaitu perang dengan senjata, perang dengan kemampuan. Saat ini tidak, saat ini perang proxy itu adalah perang menggunakan pihak ketiga. Contoh saat ini terjadi, bagaimana pandemi COVID-19. Nah, ini terjadi dan menghajar seluruh daripada kepentingan daripada kehidupan seluruh masyarakat di dunia, di Indonesia khususnya juga demikian. Sehingga perang proxy tadi diibaratkan adalah masuk tanpa pendapan, negara sasaran tanpa merasakan ikut dalam pertempuran. Memang tidak terasa siapa yang mengakibatkan dan siapa yang menjadi otaknya, tidak tahu. Tetapi dampaknya terjadi saat ini ya, dampaknya terjadi di negara Indonesia maupun di dunia. Perhatikan contoh-contoh proxy war. Nah, ini proxy war ya. Di negara kita ini masih adanya eksis yang namanya geliat PKI gaya baru ini. Yang mana ini adalah bentuk-bentuk pelecehan daripada ideologi negara kita Pancasila. Nah, kemudian geliat komunikasi gaya baru KGB ya. PKI belumlah musnah, yang merupakan bahaya laten ya yang terjadi, ada di mana-mana ya. Nah, kemudian masih banyak terjadi yang namanya kejahatan ya, berkaitan dengan keamanan negara. Di Papua sampai dengan saat ini juga masih belum aman, belum damai. Pertikaian antar suku, antar ras, agama ya masih ada. Ini merupakan suatu tanggung jawab bela negara kita semua. Kemudian bentrok antar desa yang dahulu pernah terjadi di Ambon, kemudian di Jakarta ya banyak terjadi. Dari dipicu daripada permasalahan kecil akan jadi permasalahan lebih besar. Kemudian yang lalu ada Tolikara, Papua ya, banyak terjadi seperti ini. Dan masih banyak konflik-konflik yang terjadi. Nah, perhatikan contoh kondisi sosial budaya saat ini yang terjadi dengan pengaruh sosial budaya asing. Nah, ini contoh. Perkelahian pelajar masih terjadi ya. Kemudian tidak terjadinya ketertiban di jalan karena adanya demo dan sebagainya. Nah, kemudian terjadi nih kalau adik-adik melihat di mana tempat di perempatan-perempatan ada kaum hipis, ya, hidup bebas, tidak teratur. Ini merupakan penyakit masyarakat dan ini harus mendapatkan penanganan dari kita semua. Nah, kemudian ada peredaran narkoba yang luar biasa yang masih terdapat di negara kita. Sampai dengan berpengaruh pada kehidupan pelajar yang lalu ya, dengan kehidupan bebas susila ya, kehidupan bebas yang ada di luar daripada pantauan daripada bangsa kita, pemerintah kita. Korupsi masih berada di mana-mana ya. Ini menjadi suatu catatan bahwa moral mental daripada pemimpin kita masih harus diperbaiki. Nah, kita harus sadar. Nah, kemudian sehingga wajar istilah kata kalau Ibu Pertiwi menangis. Karena apa? Anak-anaknya semakin kehilangan karakter bangsa. Negeri ini kehilangan jati dirinya. Nah, ini harus menjadi suatu kewaspadaan bagi generasi muda sekarang. Adik-adik semua ya.
Nah, bagaimana sebaiknya kita bersikap terhadap globalisasi yang terjadi saat ini? Nah, hal ini dampak daripada satu, globalisasi serta daripada teknologi informasi. Nah, yang menawarkan apa? Budaya, pergeseran budaya nasional ke budaya asing, sehingga menimbulkan identitas baru. Solusi yang sikap yang ideal adalah membuka diri terhadap segala bentuk perubahan yang lebih baik tanpa harus kehilangan identitas dirinya yang baik dan konstruktif bagi pembangunan bangsa. Globalisasi dan tidak untuk disalahkan atau disalahgunakan. Nah, dengan ada bela negara, kenapa? Ya, kita harus bangga mempunyai negara kita, negara Republik Indonesia, NKRI, karena negara kita adalah negara luar biasa. Nah, ini saya sampaikan bahwa kenapa harus kita bela negara, mempunyai sikap yang baik dan berkarakter bangsa, karena satu, Indonesia sebagai negara besar, subur makmur, di wilayah Khatulistiwa, kekayaan sumber daya alam, sumber daya luar biasa, kehebatan sejarah abad 7, wilayah Nusantara kita sampai Asia, abad 14 sampai dengan di saat kerajaan Majapahit, Thailand, Laut Cina Selatan, Singapura, Malaysia, Brunei, Papua Timur Leste ya. Kita lihat konfigurasi peta kita, coba kita lihat. Nah, kita lihat nih, Archipelago State, negara kepulauan yang luar biasa ya. Negara kita, negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 1.904.569 km persegi, bayangkan ya. Nah, kemudian bagaimana supaya kita mempunyai karakter dengan baik? Ya, menanamkan wawasan Nusantara, bahwa cara pandang bangsa Indonesia yang luas ke depan dengan berlandaskan Pancasila, kepentingan nasional sebagai negara kepulauan ya. Kemudian menumbuhkan ketahanan nasional, kondisi dinamis bangsa yang mempunyai integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa yang mempunyai tujuan nasional untuk kesejahteraan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Nah, ketahanan nasional harus dimulai dari yang pertama adalah ketahanan pribadi. Ketahanan daripada pribadi adik-adik semua, ketahanan seluruh bangsa Indonesia harus dibangun ya, diperbaiki, memperbaiki diri, mengisi diri untuk karakter bangsa, mempunyai karakter bela negara. Kemudian ketahanan keluarga, meningkatkan lingkungan kerja, lingkungan RT, RW dan seterusnya. Yang bertemu pada satu titik yaitu ketahanan nasional. Nah, kemudian mengatasinya yaitu dengan namanya bekerja sama yang bersinergi dengan baik, yaitu merupakan komitmen political will pemerintah daerah, kementerian terkait, tokoh masyarakat, Thomas, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat, politik, pemuda, TNI, Polri, dan seluruh komponen bangsa untuk mencapai tujuan bersama dan yang akan diraih tidak diraih secara sendiri, tapi merupakan kebersamaan. Nah, keputusan Mahkamah Konstitusi yaitu pada 100 sekian yaitu pencabutan 4 pilar yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsensus nasional dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, 4 pilar ini harus kita laksanakan, kita sikapi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan materi wawasan kebangsaan bela negara. Saya harapkan adik-adik ini ada tugas yang harus dibuat, yaitu merupakan tugas resum ya. Silakan meresum daripada materi yang saya sampaikan. Judulnya adalah PKBN, yaitu pembinaan kesadaran bela negara dalam wawasan kebangsaan. Silakan dibuat masing-masing, nanti dikumpulkan ke kelas maupun di sekolahan ya. Demikian dan terima kasih. Selamat belajar dan berlatih. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah dari saya dan ini saya sampaikan. Saya berharap semoga adik-adik nanti akan menjadi generasi muda yang hebat, menjadi generasi bangsa, generasi penerus, pemimpin-pemimpin hebat. Dari sekian siswa yang ada di SMA Negeri 2 Malang, ada yang bisa jadi presiden, bisa jadi menteri, panglima TNI, kepala staf, Kapolri dan sebagainya.
apalagi bisa jadi kepala sekolah di SMA negeri nanti ya. Ini harapan saya, harapan kita semua. Semoga semua bisa dilaksanakan dengan baik. Dan jangan lupa pada saat ini masih pandemi COVID-19, laksanakan protokol kesehatan dengan benar, dan saya minta selalu mengikuti aturan yang berlaku. Demikian dan terima kasih. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang.